Pertama, ada pertanyaan yang belum terbahas, apakah ada tajassus yang dibolehkan? Ini belum terbahas, nanti akan dibahas. Kedua, apakah amal kebaikan seseorang bisa dari bawaan lahirnya atau sifatnya, namun dia tidak beramal? Akhlak ada dua macam. Ada akhlak yang jabaliyah, ada yang muktasabah. Ada akhlak yang tabiiyah, akhlak yang menjadi bawaan sejak lahir. Ada unsur genetika, turunan orang tuanya dermawan, anaknya juga mewarisi sifat kedermawanan. Itu adalah akhlak bawaan. Yang kedua, akhlak yang muktasabah, bukan akhlak bawaan tapi hasil usaha. Akhlak bawaan bisa berubah. Umpamanya seseorang, orang tuanya pelit, menurun ke anak, anaknya juga pelit. Tapi anaknya ini terus ngaji, belajar ilmu, bergaul dengan orang-orang soleh dan dermawan. Akhirnya berilmu dia. Dengan ilmunya dia tahu buruknya pelit dan istimewanya infak, sedekah, kedermawanan. Akhirnya dia terdorong ingin meraih keutamaan-keutamaan yang Allah berikan kepada orang yang dermawan. Akhirnya berubahlah dia, berusaha. Awalnya mungkin berat, ngasih 1000 aja berat. Tapi begitu ngasih 1000, kelihatan orang yang dikasih itu begitu bahagia, terbantu. Melihat itu dia senang. Loh, ternyata ngasih 1000 itu menyenangkan ya, apalagi 10.000 gitu. Akhirnya dia terus, akhirnya karena terus-terusan dia ketagihan, akhirnya menjadi akhlak. Berubahlah yang tadinya pelit menjadi baik, sehingga itu menjadi akhlak. Nah, ini akhlak hasil usaha, karena latihan, membiasakan terus-menerus, akhirnya menjadi akhlak. Nah, ini yang disebut dengan akhlak muktasabah. Apa nasihat Ustaz bila seorang penuntut ilmu tidak bersolawat ketika menyebut nama Nabi Muhammad SAW, tidak memuji Allah ketika disebut namanya dan juga para sahabat dan pengikut? Ya, bersolawat kepada Nabi SAW ketika namanya disebut adalah wajib. Bila tidak, dosa. Dan terkena dengan doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kata malaikat Jibril, "Raghima ankum ri'in idza dzukirta indahu wa lam yusalli 'alaik. Qul amin ya Muhammad." Faqultu amin. Hai Muhammad, salahkah seseorang apabila namamu disebut di hadapan orang itu, tapi orang itu tidak bersolawat kepada engkau? Katakan amin olehnya. Maka aku pun mengatakan amin. Dua makhluk paling mulia sejagat, malaikat Jibril dan Nabi SAW, berdoa kecelakaan untuk orang yang tidak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW ketika namanya disebut. Jadi dosa dan akan terkena dengan doa itu. Maka wajib kita bersolawat, apalagi para penuntut ilmu. Adapun memuji Allah ketika namanya disebut atau mendoakan para sahabat dengan radhiyallahu anhu ketika namanya disebut, tidak sampai kepada syarat wajib, karena tidak adanya ancaman ayat atau hadis tentang hal itu. Tapi kalau bersolawat ada. Allah.
bolehkah kata Tuhan menjadi pengganti kata Rabb atau Allah? Sedangkan dalam ensiklopedia dituliskan bahwa kata Tuhan berasal dari kata tu dan yang artinya dewa langit dan bumi. Kata Tuhan ini berasal dari beberapa kemungkinan kata. Salah satunya tadi dalam salah satu ensiklopedia. Kedua, bisa juga berasal dari kata Sanskerta yang asalnya adalah Tuha dengan makna tua. Dalam bahasa Sanskerta ada kata awalan tumbuhan Tuha. Kalau dalam bahasa Inggris seperti the. Kalau dalam bahasa Arab seperti alif lam atau tanwin. Nah, lalu mengalami proses tertentu sehingga n-nya itu dikebelakangkan, jadilah Tuhan. Yang mananya Tuhan makna awalnya adalah yang paling tua, yang paling awal, kemudian berubah menjadi lafaz Tuhan dengan makna yang sama. Ini kemungkinan yang kedua. Jadi memang makna asal Tuhan itu berasal dari agama lain, Sanskerta, bertumpu pada keyakinan animisme dan dinamisme. Kemudian Tuhan yang berasal dari kata tu dan yang berasal yang maknanya dewa langit dan dewa bumi itu juga dari agama lain. Awalnya seperti itu. Bila lafaz Tuhan ini bisa disalahpahami menjadi makna seperti itu, maka terlarang kita menggunakan kata Tuhan sebagai pengganti Rabb atau Allah. Allah menyatakan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki asmaul husna. Allah punya banyak nama-nama. Bisa Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir dan seterusnya banyak. Kenapa namanya yang asli tidak disebut, tapi Allah disebut dengan nama yang bukan Allah tetapkan sebagai nama panggilan bagi Allah. Jadi sebaiknya kita hindari nama itu, apalagi khawatir disalahpahami dengan konotasi atau makna yang lain. Wallahu a'lam. Sumber ilmu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Mengapa masih diperlukan pemahaman as-salafus saleh? Benar. Sumber ilmu Quran dan Sunnah, tidak ada lain. Tapi untuk bisa memahami Al-Quran dan Sunnah secara benar, dibutuhkan media yang benar untuk bisa memahaminya. Nah, media yang benar untuk bisa memahami Quran Sunnah secara benar adalah pemahaman as-salafus saleh. Kalau tidak menggunakan pemahaman salafus saleh, kita langsung dipahami Quran Sunnah dengan otak kita, bahaya. Dari sini lahir pemahaman keliru, bahkan aliran sesat bersumber dari Quran Sunnah, tapi dipahami oleh otaknya masing-masing. Coba lihat Ahmadiyah, ahlakahumullah, yang mengaku ada nabi baru namanya Mirza Ghulam Ahmad. Keyakinan mereka itu bertumpu pada ayat Al-Quran. Salah satunya adalah surah As-Saff ayat yang ke-6 tentang Nabi Isa. Wa idh qala Isa ibnu Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi. Terus wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan aku memberi kabar gembira kepada kalian dengan akan datangnya seorang nabi setelah aku, namanya adalah Ahmad. Oh, itu Mirza Ghulam Ahmad. Ayatnya benar. Apanya yang salah? Cara memahaminya. Bila Quran dan hadis bebas dipahami oleh setiap orang, bisa-bisa setiap yang namanya Ahmad ngaku nabi dengan ayat ini. Makanya di Jawa ada Ahmad Musaddiq, ngaku nabi, dapat wahyu.
Bayangkan itu alasan. Kalau Quran dipahami bukan melalui pemahaman para sahabat. Lihat, Khawarij. Ketika mereka mengkafirkan Ali dan Muawiyah beserta pengikut kedua-duanya radhiyallahu anhum. Mereka berdalil dengan ayat wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafir. Siapa orang yang tidak menghukum dengan hukum yang Allah turunkan, mereka kafir. Ali dan Muawiyah menyerahkan putusan hukum kepada Amr bin As dan Abu Musa al-Asy'ari, bukan kepada Quran. Makanya Ali pengikutnya kafir, Muawiyah dan pengikutnya juga kafir. Itu kata Khawarij. Ayatnya benar. Apanya yang salah? Cara memahami dan menafsirkan serta menerapkannya yang salah dan keliru dengan otaknya sendiri. Jangankan orang masa kini seperti Ahmadiyah, jangankan Khawarij yang mengkafirkan Ali dan Muawiyah, para sahabat sekali Abu Bakar dan yang lain-lain aja yang jago bahasa Arab, karena mereka orang Arab, Quran dalam bahasa Arab. Tapi ketika mereka mencoba memahami Quran dengan otaknya sendiri tanpa bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam, salah. Ketika turun salah satu ayat surah Al-An'am 82 yang menyatakan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang beriman dan tidak mencampur adukan imannya dengan kezaliman, mereka akan peroleh keamanan dan peroleh hidayah. Ketika ayat ini turun, para sahabat berat karena salah paham. Disangkanya kezaliman di sini adalah zalim biasa. Sampai Abu Bakar menyatakan, ya Rasulullah, ayyuna lam yazlim nafs, ayyuna lam ya'malis su. Wahai Rasulullah, siapa sih di antara kita yang tidak pernah zalim, tidak pernah berbuat kesalahan? Kalau gitu pernah ayat ini, kalau berarti campur antara iman dengan zalim, tidak akan aman dari azab Allah, tidak akan peroleh hidayah. Apa kata Nabi? Laisal amru kama tazunnun. Ayat ini tidaklah seperti yang kalian pahami. Salah. Yang dimaksud zalim itu syirik. Lalu dijelaskan. Adi bin Hatim ketika turun ayat tentang sahur, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah kalian sampai jelas bagi kalian antara benang hitam dan benang putih. Difahami oleh Abi, ambil benang putih, ambil benang hitam, dibentangkan sambil melototi dua benang, terus makan. Padahal fajar sudah terbit. Walaupun fajar sudah terbit, kan cuaca masih gelap. Belum jelas mana yang hitam, mana yang putih. Makan aja terus. Besokan harinya disampaikan kepada Nabi SAW. Oh, bukan itu maksudnya benang putih hitam, benang putih itu fajar. Sahabat aja salah. Tapi kesalahan mereka dikoreksi langsung oleh Rasul SAW. Apalagi dengan yang lain-lain. Setelah sahabat, Khawarij, Mu'tazilah, kemudian dari aspek takdir, Qadariyah, Jabriyah dan yang lain-lain keliru dan menyimpang karena salah dalam cara memahami Quran Sunnah. Langsung dipahami oleh otaknya, tidak melalui pemahaman as-salafus saleh, sehingga keliru. Jadi as-salafus saleh bukan sumber ketiga dalam keseluruhan syariat, tapi hanya alat untuk bisa memahami Quran Sunnah secara benar. Makanya ketika Nabi SAW menyatakan may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira fa'alaikum sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin tamassaku biha wa 'addu 'alaiha binawajib. Siapa di antara kalian yang hidup panjang sepeninggalku, dia akan melihat ikhtilaf yang banyak, perbedaan pendapat yang banyak. Maka ketika itu berpegang teguhlah kalian kepada sunnahku dan sunnah para sahabat. Nabi menyebut dua sunnah. Sunnah Nabi dan sunnah sahabat. Sunnah khulafaur rasyidin. Apakah disebutnya dua sunnah ini maknanya beda? Sunnah sahabat berbeda dengan sunnah Nabi? Bukan. Kalau sahabat
membuat sunnah tersendiri yang berbeda dengan sunnah Nabi bukan sunnah, tetapi beda. Bukan berbeda, ini sama. Makanya setelah itu kata Nabi, tamassaku biha, bukan bihima. Disebut dua sunnah, tapi tamassaku biha, pegang sunnah itu. Wa abu alaiha, bukan alaihima. Makanya Syekh Albani menyatakan tamassaku biha, bukan bihima. Wa abu alaiha, bukan alaihima, menunjukkan sunnah Nabi dan sunnah sahabat itu satu. Sama, itu juga. Sunnah sahabat adalah sunnah Nabi. Tidak ada perbedaan. Karena sahabat pasti mengikuti sunnah Nabi dan tidak mungkin mengada-ada. Kalau memang sunnah sahabat dan sunnah Nabi satu, sama, itu juga, kenapa dua-duanya disebut? Sudah aja, pegang teguhlah kalian kepada sunnahku, udah cukup begitu ya? Kenapa disusul dengan juga sunnah sahabatku? Kata Syekh Albani, ini mengisyaratkan bahwa untuk bisa memahami sunnah Nabi yang benar, wajib mengikuti sunnah para sahabat. Pemahaman para sahabat. Dan para sahabat inilah yang disebut dengan as-salafus saleh. Sebab tidak ada orang yang lebih tahu, lebih paham tentang sunnah Nabi kecuali sunnah sahabat. Maka dalam hal memahami sunnah Nabi wajib mengikuti pemahaman para sahabat. Sehingga pasti pemahaman kita tentang Quran dan sunnah Nabi benar. Makanya Al-Quran menjamin sahabat pasti benar. Pasti benar pula orang yang mengikuti pemahaman para sahabat ketika memahami Quran sunnah. Al-Quran menjamin itu. Ini surah At-Taubah ayat 100. Kata Allah, "Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an." Dan orang-orang yang mula-mula masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, maksudnya sahabat. Dan orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti sahabat dengan kebaikan, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Dan Allah menyediakan bagi mereka surga yang banyak mengalir sungai-sungai di bawah. Ini ayat menunjukkan sahabat pasti benar. Makanya Allah ridho dan janji surga. Kalau salah nggak mungkin Allah ridho. Jaminan ini bukan hanya kepada para sahabat, tapi juga kepada orang-orang yang mengikuti para sahabat ketika memahami Quran Sunnah. Kena juga dengan jaminan ini. Dan ayat ini secara tegas mewajibkan kita mengikuti para sahabat dalam memahami Quran Sunnah bila ingin benar, bila ingin diridhoi. Banyak orang yang mengaku berpegang teguh kepada Quran Sunnah, tapi cara memahami Quran Sunnahnya langsung oleh otaknya sendiri. Dan ini berbahaya. Dan ini sumber kekeliruan. Betul sumber aslinya Quran Sunnah. Tapi cara memahaminya keliru dan salah. Akhirnya keliru dan salah pula lah pengamalan bahkan akidah. Jadi itulah alasan kenapa kita harus mengikuti pemahaman as-salafus saleh. Karena tanpa mengikuti pemahaman salafus saleh, pemahaman kita tentang Quran Sunnah bisa amat sangat keliru besar. Itulah ya yang menjadi alasan. Bisa-bisa setelah zuhur kita hanya membahas tanya jawab. Banyak banget. Saya seorang suami sudah membangunkan istri saya untuk sholat subuh tepat pada waktunya. Akan tapi dia sholat subuh sejam kemudian. Kalau begitu bangunkan sejam sebelum subuh. Setelah dibangunkan nanti sejam kemudian bangun gitu, maka pada waktunya nanti. Tolong Ustaz beri nasihat kepada istri saya agar istri saya menjadi istri yang taat kepada perintah Allah dan Rasul. Mudah-mudahan istrinya ada ya. Mudah-mudahan istrinya ada.
salah satu di antara syarat diterimanya ibadah. Kata Syekh Salim bin Al-Hilali di dalam Bahjatul Nazir Syarah Riyadhus Shalihin bab Al-Ikhlas wa Ihdhar Niyah. Beliau katakan ada 4 syarat diterimanya amalan. 2 di antara syarat sahnya amalan, yaitu yang tadi, ikhlas dan istibah, ikhlas dan shawab, ikhlas dan benar. Ikhlas artinya meniatkan untuk Allah, itu amalan. Shawab artinya mengikuti syariat. 2 berikutnya disebut 2 syarat sempurnanya amal. Ibadah kita bukan asal sah belum tentu diterima. Tapi 2 syarat sempurnanya amalan harus juga diikutkan. Syarat yang pertama dari sempurnanya amalan adalah al-akhdhu bil qudr. Melaksanakan amalan itu dengan sepenuh kesungguhan. Jangan asal-asalan. Coba sholat, ya ikhlas, ya benar, tapi asal. Dari segi kehusuannya asal, dari segi gerakannya asal, seperti orang malas. Itu adalah karakter orang munafikin. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Itu orang munafik, malas kalau berdiri sholat. Allah menyatakan khudhu ma atainakum biquwwah dalam Al-Baqarah. Ambil apa yang telah kami berikan kepada kalian dengan segenap kemampuan, dengan segenap kesungguh-sungguhan, bukan asal-asal. Maksud yang kami berikan kepada kalian adalah Al-Quran dan As-Sunnah Islam. Ini syarat pertama. Syarat yang kedua adalah al-musara'ah. Musara'ah itu segera dalam melakukan kebaikan. Jangan ditunda-tunda. Pertama, adanya perintah dari Allah dalam Al-Quran, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Bersegera menuju ampunan Allah artinya bersegera melakukan amalan-amalan yang bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Semua kebaikan bisa menghapuskan dosa. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Semua kebaikan itu bisa menghapuskan kesalahan. Semua pengamalan syariat itu menghapuskan dosa, mengundang ampunan Allah. Jadi bersegeralah kalian menuju ampunan Allah, artinya bersegeralah menunaikan kebaikan, melaksanakan syariat Allah. Dalam ayat lain Allah menggunakan lafaz wasabiqu ila magfiratin min rabbikum. Berlomba-lombalah kalian menuju ampunan Allah dan menuju surga. Yang namanya berlomba pasti cepat-cepat, bukan lambat-lambat. Segera. Ini pertama, perintah. Kedua ada larangan menunda-nunda. Dalam surah Luqman Allah menyatakan wala taniya fi dzikri. Jangan kalian lelet, menunda-nunda dalam mengingatku, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh diakhir-akhirkan. Tidak boleh ditunda-tunda, tidak boleh dinanti-nanti. Pas adzan subuh, aduh, nantilah, masih adzan, belum selesai. Setelah adzan selesai, nantilah, belum qomat. Setelah qomat, baru takbir. Setelah takbir, kedengaran Fatihah baru ayat pertama. Setelah ayat kedua, assalamualaikum, baru salam, masih ada waktu. Seterusnya begitu. Itu terlalu. Fala wala taniyat fi dzikri, jangan menunda-nunda, mengakhir-akhirkan dari waktunya dalam mengingat, dalam beribadah kepada Allah. Adanya perintah bersegera, adanya larangan menunda-nunda menunjukkan wajib bersegera, dan ini syarat diterimanya amal. Oleh karena itulah saya nasihatkan kepada istri si penanya ini, jangan menunda. Tidak hanya sholat subuh, tapi semua sholat kecuali sholat isya. Boleh sholat isya diakhirkan untuk wanita ya.
Karena wanita tidak kena kewajiban sholat berjamaah di masjid. Laki-laki juga bagus sholat isya diakhirkan asal berjamaah di masjid. Tapi kalau ada pilihan mending diakhirkan sendiri atau mending berjamaah di masjid, maka pilih berjamaah di masjid walaupun di awal. Karena kewajiban berjamaah di masjid jauh lebih kuat dibandingkan hukum sunnahnya mengakhirkan sholat isya. Oleh karena itu sekali lagi ya, istri yang dipermasalahkan dalam pertanyaan ini bersegeralah melakukan amalan dan jangan ditunda-tunda, jangan dinanti. Ini ada pertanyaan tapi dicoret nggak jadi mungkin ya. Bolehkah menerima seorang yang jahat soal harta dunia untuk mengikuti taklim as-sunnah dan salaf pakai P? Bolehkah menerima seorang yang jahat soal harta dunia? Maksudnya menerima sumbangan dari orang jahat gitu maksudnya? Kalau hartanya itu halal, sejahat apapun boleh kita terima. Selama tidak ada udang di balik bakwan. Kalau umpamanya ada syarat nih, saya kasih 1 miliar, asal gini-gini aja. Apakah boleh kita meminta bantuan keamanan soal gangguan apabila ada kajian salaf kepada pemimpin negara? Kalau kita ngaji semua diserbu oleh orang gitu ya. Kalau nggak begitu kita nggak bisa ngaji-ngaji, boleh kita bantuan kontak polisi, kita mengadakan pengajian tapi mau diserbu orang nih gitu ya. Kalau betul tidak terlarang, cuma kita bukan sampai di sana, kita cari penyebabnya. Mungkin penyebabnya karena kekasaran kita dalam hal dakwah, tidak bijak, tidak hikmah, hantam promo, dakwahnya disertai celaan, disertai ejekan, disertai kata-kata yang nyelekit. Umpama ada orang yang melakukan penyimpangan, kita katakan dasar orang itu bloon, dasar bodoh, dasar kayak kambing, dasar si himar. Jadi nyelekit. Ya ngambek, akhirnya mengerahkan pasukan. Itu bahan koreksi. Mungkin kita diserang itu karena kesalahan pola dan cara dakwah kita. Maka kita harus rubah. Kita harus menerapkan aspek hikmah dalam dakwah. Saya yakin kalau hikmah maka tidak akan ada gangguan seperti yang ditanyakan. Wallahu a'lam. Dalam soal agama, saudara kita seakidah ada yang menyebarkan hadis-hadis dhaif. Apa yang harus kita lakukan? Kita ingatkan, kita beritahu. Mungkin hadis itu dhaif sepengetahuan kita, tapi menurut orang itu mungkin sahih dan kita tidak tahu. Atau betul dhaif dalam segi sanad, tapi ada dalil hadis lain yang menguatkan sehingga menjadi sahih hasan li ghairihi, itu bisa dan boleh dipakai. Dan mungkin ada alasan-alasan lain. Yang jelas kita tanyakan lalu kita ingatkan kalau dia keliru dengan cara yang benar dan momen yang tepat. Bolehkah kita mengadu domba Ustaz A dengan B dengan tujuan mencari kebenaran ilmu? Boleh. Dalam rangka apapun mengadu domba nggak boleh, apalagi antar Ustaz diadu domba. Kalau mau mencari kebenaran ilmu bukan mengadu domba, bukan. Dengan cara mempelajari dalil-dalil keduanya. Kalau dua Ustaz itu berbeda pendapat, kita tanya dalilnya dua-duanya apa, lalu kita pelajari. Nggak perlu diadu domba. Tapi kata Ustaz anu begini, kok antum begitu, itu nggak boleh. Itu tidak beradab. Apalagi dalam masalah-masalah yang diistilahkan. Para sahabat, para ulama aja istilah, biarkan dalam keistilahan
jangan diadu-adu. Jadi jangan sampai kita bertanya kepada seorang yang berilmu, dia menjawab begini, lalu kita adukan, tapi si fulan yang lebih berilmu dari antum begini, nggak boleh. Itu tidak beradab. Bagaimana jika seorang memanggil saudara-saudaranya dengan gelar-gelar yang buruk? Nah, ini belum terbahas, belum terterangkan. Nanti ada, nggak boleh. Wala la yaskhar qaumun min qaum asa yakunu khairun min. Nanti ada tentang hal ini. Bagaimana seorang tokoh membiarkan anggotanya mengurangi timbangan, padahal dia mengetahui kalau anggotanya telah berbuat begitu, tapi toke juragan, tapi toke tersebut tidak mau menegurnya karena cuma dialah yang diharapkan toke, sedangkan yang lainnya tidak. Dosa si toke. Wailul lil mutaffifin alladzina idza qalu, dan seterusnya. Itu al-mutaffifin, orang yang suka mengurangi timbangan. Apakah berdosa kisah atau cerita fiktif padahal akhir ceritanya ia sudah katakan kalau cerita tersebut fiktif? Ia menceritakan kisah fiktif itu kan kisah bohong. Tahu itu bohong, kenapa diceritakan? Apa tidak ada kisah nyata? Kisah para nabi, kisah para sahabat, para ulama itu seabrek sepanjang usia kita tidak akan habis cerita para ulama, para sahabat, para nabi. Tapi kan dalam kisah fiktif ada pelajaran yang baik. Oh, apakah dalam kisah para nabi, kisah para sahabat, kisah para ulama salafus saleh tidak ada pelajaran? Mau pelajaran apa coba? Ada semua dalam kisah-kisah mereka. Nah, yang ada kok ditinggalkan, yang tidak ada dikarang-karang. Bagaimana kalau diceritakan hal ihwal kebaikan seorang? Boleh nggak kita berbuat demikian? Boleh, kita menceritakan kebaikan orang lain, boleh. Asal upayakan jangan di hadapan dia, nanti dia ria. Nanti dia besar kepala, saya. Nanti bisa membuat dia maksiat. Boleh kalau menceritakan kebaikan orang. Apa dalilnya kita disiksa jika tidak ittiba dalam beramal? Banyak dari Quran, banyak dari hadis. Pertama dari Quran. Jangankan kita. Ittiba itu berarti mengikuti wahyu, Quran dan Sunnah. Sunnah juga wahyu. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu. Nabi tidak pernah berbicara dari hawa nafsu. Semua yang dibicarakan itu wahyu, yang diwahyukan kepada beliau. Jadi mengikuti beliau sama dengan mengikuti wahyu. Nah, jangankan kita, Nabi Muhammad SAW aja diancam oleh Allah. Kalau tidak mengikuti wahyu, ngarang-ngarang sendiri gitu ya. Kalau kita ibadah tapi tidak ittiba, berarti cara ibadahnya ngarang sendiri begitu. Ngarang-ngarang sendiri. Nabi Muhammad kalau ngarang-ngarang sendiri tanpa wahyu dari Allah diancam, urat lehernya diputus seketika itu. Dalam surah Al-Haqqah 44 sampai 48, walau taqawwala 'alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-wasil fama minkum min ahadin anhu hajizin. Seandainya dia Muhammad SAW mengada-ada sebagian perkataan atas nama kami, atas nama Allah, akan kami pegang dia dengan tangan kanan kami, lalu akan kami potong, putuskan urat lehernya.
Tak ada seorang pun di antara kalian yang bisa menolong dia dari pemutusan urat-urat leher itu. Itu Nabi Muhammad diancam. Dan ternyata sampai meninggalnya urat leher Nabi SAW utuh, tidak putus. Artinya beliau tidak pernah mengada-ada. Walaupun bicaranya sambil marah, dalam keadaan marah, tetap wahyu. Ketika seorang sahabat yang sudah mencatatkan apa yang diomongkan, dia berkata, ya Rasulullah, engkau kadang-kadang bicara sambil marah. Kalau sambil marah saya tulis enggak? Kata Nabi SAW, uktub ma kharaja minhu illal haq. Tulis oleh kami, tidak akan keluar dari sini kecuali kebenaran. Dalam keadaan marah sekali, wahyu tetap. Nah, makanya beliau tidak pernah mengada-ada. Itu Nabi. Apalagi kita. Makanya kata Nabi, iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Hati-hati kamu dari perkara-perkara baru yang diada-adakan, dikarang-karang oleh orang, tidak istibah. Karena setiap yang diada-adakanlah bid'ah, setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap sesat adalah neraka tentu saja. Ini dalil dari ayat dan hadis yang menyatakan azab atau siksa yang Allah siapkan untuk orang yang tidak Islam. Bolehkah menyebut-nyebut keburukan ahlul bid'ah yang sudah wafat? Tidak ada ghibah terhadap ahlul bid'ah dan orang-orang kafir. Boleh. Bahkan kebid'ahannya baik masih hidup ataupun sudah mati harus tetap dijelaskan agar tidak diikuti oleh orang. Kalau orang yang membahayakan orang lain dari segi dunia, baik sopir, garong, perampok tadi ya, atau jahat, umpama ada preman, awas tuh, jangan lewat sana ada preman suka malak, suka nodong. Itu gibah bukan? Gibah. Tapi itu gibah yang dibolehkan, bahkan diperintahkan. Karena kalau nggak demikian akan banyak orang jadi korban. Bisa lewat sana dipalakin semua nanti. Itu yang merugikan urusan. Apalagi yang merugikan urusan akhir, seperti kebid'ahan. Di kampung orang awam ada ustaz, asal bisa mimpin doa, bisa baca Quran, hadis, ceramah, itu sudah disebut kiai besar, ulama besar. Segala omongannya dianggap benar. Lalu si kiai ini bikin isim, bukan isim fa'il atau isim maf'ul, maksudnya jimat. Pakai ayat, pakai hadis, pakai huruf Arab. Yang bikin kiai. Orang awam ketipu. Masa salah sih? Ini ayat, ini hadis. Kiai yang bikin, gitu ya. Kita yang tahu ini salah, keliru. Kalau dibiarkan nanti orang-orang bisa sesat, bisa rugi akhirat mereka, agama mereka. Apakah kita harus biarkan? Tidak. Wajib kita beramar ma'ruf nahi munkar. Wajib kita jelaskan ini salah, ini keliru dengan cara yang benar, yang ma'ruf, yang hikmah pada momen yang tepat juga agar diterima. Karena ini merugikan akhirat mereka. Kewajiban itu lebih besar dibanding kita memberitahukan, awas ini perampok, jangan lewat sana nanti dirampok. Awas ini cacat, jangan dekat-dekat nanti dicatat. Kewajiban lebih besar yang tadi karena menyangkut akhirat, menyangkut agama. Kalau ini menyangkut dunia, baik masih hidup ataupun sudah meninggal. Oleh karena itu para ulama tidak segan-segan membongkar kebid'ahan para ahli bid'ah, baik sudah meninggal apalagi yang masih hidup, dibolehkan. Kami tahu di mana surga. Kami mau tahu di mana neraka. Tidak tahu saya juga. Apakah benar di besar bumi? Enggak benar. Surga dan neraka itu alam gaib.
Kalau orang tahu bukan gaib lagi namanya. Yang namanya gaib itu tidak diketahui orang, tidak terjangkau oleh panca indera. Kalau neraka di pusat bumi, nanti kan buminya hancur pada hari kiamat. Nerakanya hancur juga dong. Jadi bukan di sana. Lalu di mana? Nggak tahu. Namanya juga alam gaib. Jangankan surga neraka, alam kubur aja. Kita tahu? Nggak tahu. Namanya juga gaib. Dan alam kubur bukanlah kuburan. Kuburan itu alam nyata. Makanya bisa kita rombak, bisa kita gali, bisa kita pindahkan, bisa kita alih fungsikan dari kuburan jadi mall seperti itu kan? Itu alam nyata. Beda dengan alam kubur. Makanya membuktikan adanya alam kubur, lalu menggali kuburan orang keliru besar. Kata hadis, kalau orang itu soleh ditanya bisa jawab, kuburannya meluas seluas mata memandangnya ada orang soleh. Kita gali kuburan, tetap 2 kali 1. Ini orang kafir setelah ditanya, disiksa, terus digencet oleh kuburannya sampai remuk tulang belulangnya. Ini ada orang kafir dikubur, besok gali, utuh masih tetap. Oh, alam kubur bohong. Dia pikir alam kubur itu kuburan. Beda. Itu kuburan alamnya. Alam kubur beda lagi. Lalu gimana alam kubur? Nggak tahu. Gaib. Makanya kita nggak tahu. Kalau kita tahu bukan alam gaib lagi. Termasuk juga neraka. Bagaimana hukumnya perkawinan antara seorang muslim dengan wanita Kristen? Hukum asal boleh. Itu ahlul kitab. Tapi tidak afdol, ahwat aja masih banyak berharap. Kok tiba-tiba nyari yang lain? Apakah ada salat tasbih? Ada, istilah salat tasbih ada. Cuma diistilahkan hukumnya. Sebagian ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah termasuk Syekh Al-Utsaimin membid'ahkan karena hadisnya dianggap dhaif atau la aslala. Sebagian lagi membolehkan seperti Syekh Al-Albani rahimahullah Sa'id bin Al-Faqih dalam salat sunnah Rasul sallallahu sebab kata mereka hadis tentang salat tasbih itu hasan darajat. Ini juga dijelaskan oleh Syekh Ridwan Jamil Ridwan dalam kitab Tasawuf Minhajul Qasidin tentang salat tasbih dan itu adalah sunnah. Walhasil ini istilah di kalangan para ulama. Bagaimana sikap kita terhadap orang yang memutuskan silaturahmi dengan bersumpah? Contoh, mulai detik ini engkau bukan saudaraku, atau seorang ayah mengatakan mulai hari ini kau bukan anakku. Itu bukan sumpah, nggak ada sumpahnya. Kecuali kalau pakai wallahi demi Allah. Itu terlarang. Bersumpah untuk tidak melakukan kebaikan adalah sesuatu yang terlarang. Ketika seseorang di kalangan sahabat berhutang kepada sahabat lain, lalu yang berhutang ini minta dibebaskan. Kata yang menghutangkan, wallahi la afal. Demi Allah, saya tidak akan melakukan itu, tidak akan membebaskan. Kedengaran oleh Rasulullah SAW. Beliau menegur siapa orang yang bersumpah untuk tidak mau melakukan kebaikan. Karena membebaskan orang dari hutangnya adalah kebaikan. Tapi bersumpah demi Allah tidak akan dibebaskan. Ditegur keras oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sama sekali tidak boleh bersumpah untuk melakukan kejelekan atau bersumpah untuk tidak melakukan kebaikan. Seperti yang dicontohkan mulai detik ini demi Allah engkau bukan saudaraku. Ini terlarang, tidak boleh. Atau seorang yang demi Allah mulai detik ini engkau bukan anak. Itu hal yang tidak boleh, yang dilarang. Apakah berpakaian rapi, memakai wangi-wangian termasuk pria dalam menuntut ilmu? Enggak. Itu sunnah.
Ketika Nabi menyatakan la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada rasa takabur walaupun sebesar zarrah. Kata sahabat, "Ya Rasulullah, innar rajula yuhibbu ayyakuna thawbahu husnan wa na'luhu husnan." Wahai Rasulullah, ada orang yang suka memakai pakaian dan sandal yang bagus-bagus. Apa itu takabur? Kata Nabi, la. Innallaha jamilun yuhibbul jamil. Tidak, itu tidak takabur karena Allah itu indah dan menyukai keindahan. Al-kibru batrul haq wa ghamtul. Takabur itu adalah batrul haq, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Jadi memakai pakaian yang bagus diperintahkan, khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Pakai perhiasan-perhiasan kamu setiap kali kamu mau masuk masjid. Yang dimaksud perhiasan di sana pakaian. Pakai pakaian-pakaian yang bagus. Wangi-wangian itu juga sunnah. Jadi bukan riya, tapi itu adalah sunnah. Bagaimanakah seorang murid harus memilih gurunya dengan pemahaman yang baik? Ya benar begitu. Kalau umpamanya kita belajar kepada seorang guru yang pemahamannya salah, nanti kita juga ke bawah-bawah salah. Coba untuk urusan dunia. Di SD, SMP, SMA, pelajaran matematik. Kata gurunya 3 kali 3 sama dengan 10. 8 kali 5 itu 100. Apakah kita harus ikuti? Enggak. Nanti kita ikut terbawa salah. Itu dalam urusan dunia. Dalam mempelajari pelajaran IPA umpamanya ya. Enggak ada gaya gravitasi bumi. Kalau kita loncat dari atap genteng kita akan melayang gitu. Enggak akan jatuh. Kita ikuti bahaya. Itu dalam urusan dunia. Apalagi urusan akhirat, urusan agama. Berguru kepada orang yang salah, keliru pemahaman agama. Kita juga akan terbawa salah, akan terbawa sesat, akan terbawa menyimpang. Makanya kita juga harus memilih-milih. Para ulama menyatakan ilmu ini agama. Fanzuru min aina akhadtum dinakum. Perhatikan dari mana kalian mengambil agama kalian. Dari orang yang agamanya lurus ataukah dari yang bengkok? Kalau dari yang bengkok, agama kita nanti akan bengkok pun. Maka pilih-pilih. Milih durian aja yang bagus. Milih istri aja yang terbaik. Milih guru juga. Tidak boleh sembarangan. Jangan memilih durian busuk yang mangkel, yang penuh dengan ulat, yang pahit. Kalau pahit katanya banyak dicari di sini. Pokoknya yang nggak enak, yang busuk. Durian aja begitu. Apalagi guru. Bagaimana meluruskan niat? Ini yang paling berat. Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah menyatakan ma'alajtu syai'an asyadda alayya min niyat. Tidak pernah aku meluruskan sesuatu yang lebih berat bagiku dibanding meluruskan niat. Cuma meluruskan niat dengan selalu berusaha agar tujuan dari amal kita lillah, hanya karena Allah, bukan karena manusia, bukan karena urusan dunia. Bagaimana hukumnya memakai gigi palsu? Boleh, karena dalam rangka pengobatan dan mencegah kerusakan. Kalau ada gigi tanggal, terus nggak pakai gigi palsu, ini nanti yang lain akan sedikit tanggal juga atau bergeser posisinya menjadi buruk dan merusak. Dibolehkan. Saya dengar Syekh Muhammad Nasir Al-Albani rahimahullah sendiri, beliau memakai gigi palsu ketika ada seseorang
di antara muridnya yang mau menanyakan bagaimana hukumnya memakai gigi palsu. Tapi nggak sempat ditanyakan di kajian. Pas mau nanya, pas sudah azan, akhirnya wudhu. Pas orang ini melihat Syekh Albani wudhu, Syekh Albani mencopot dulu gigi palsunya kemudian berwudhu. Oh ternyata pas. Menunjukkan itu adalah boleh. Saya sudah menjual istri saya. Menyuruh. Saya sudah menyuruh istri saya agar berbusana muslim, tapi tidak pernah mau. Dia selalu berpakaian celana ponggal apa? Oh. Bagaimana saya mesti berbuat? Terus nasihat. Jangan bosan-bosan. Terus saja. Berbuatlah menasihati, bawa ke pengajian, kemudian bawa ke lingkungan pergaulan yang baik. Ya, ini masih banyak, tapi waktu yang kita miliki sudah habis. Sudah ada teguran dari panitia untuk menghentikan sesi ini. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali seusai sholat zuhur kira-kira setengah 2. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.